Вот ты с собой кого взял бы? Троих бойцов именно. Вот считаешь, что у тебя где-то в Америке, в гетто, там против десятерых жесткая суета там намечается? Я бы взял однозначно, это первого, это Хамзата. Второго, это Хабиба я бы взял. И третьего Ислама. Berita update seputar MMA. Selamat datang kembali di channel Rio Bray. Hari ini kita akan membahas satu nama, yaitu Arman Tsarukyan. Ini adalah pernyataan yang paling bikin heboh saat Arman diwawancara. Arman ditanya, jika kamu harus bertarung jalanan melawan 10 orang di Amerika, siapa 3 petarung yang akan kamu pilih untuk berada di timmu? Jawaban Arman mengejutkan banyak pihak. Pilihan pertamanya adalah Khamzat Chimaev. Baru kemudian ia memilih Khabib Nurmagomedov dan Islam Makhachev. Apa alasan Arman memilih 3 nama tersebut? Mari kita analisis dari data dan rekam jejak mereka. Khamzat Chimaev dikenal dengan gaya yang brutal, agresif. Di luar oktagon ia juga sering terlihat impulsif. Gaya bertarungnya yang tanpa ampun dan kemampuannya mengakhiri lawan dengan cepat. Jadi, pilihan logis untuk situasi pertarungan jalanan yang tidak terduga. Yang kedua adalah Khabib Nurmagomedov. Legenda tak terkalahkan, tetapi dikenal dengan gaya yang lebih terstruktur. Selain itu, Khabib adalah idola Arman sejak dia memulai karirnya di dunia MMA. Yang paling menarik adalah yang ketiga, ia memasukkan nama Islam Makhachev. Padahal rivalitas di antara keduanya masih belum selesai. Bahkan di wawancaranya yang lain, Arman berharap setelah Islam Makhachev menghancurkan JDM dan Ilia Topuria, ia masih berharap besar pertarungannya dan Islam akan terjadi di masa depan. Alasan Arman memilih Khamzat, Khabib, dan Islam adalah karena mereka petarung yang paling tangguh di UFC saat ini. Gaya bertarung yang tidak bisa diprediksi dan kemungkinan menang 100% saat menghadapi siapa saja. 3 nama ini yang justru sangat ideal untuk pertarungan tanpa aturan. Menurut Arman, di jalanan dia butuh seorang yang tangguh, yang tidak peduli aturan, dan dia hanya ingin menghancurkan lawan. Ini adalah pilihan yang tepat menurut Arman. Berita selanjutnya adalah drama Ilia Topuria versus Arman Tsarukyan. Sekarang kita beralih ke rivalitas yang sudah lama terjalin. Ilia Topuria dan Arman Tsarukyan sudah saling melempar sindiran sejak lama. Mereka pun punya rekor yang sama-sama fantastis di usia yang relatif muda. Logikanya, duel ini adalah duel impian, tetapi kenapa tidak kunjung terjadi? Apakah Ilia benar-benar takut rekornya akan dihancurkan Arman? Atau UFC lah yang melindungi Ilia Topuria karena takut Ilia kalah, agar hype Ilia tidak redup? Arman sudah sering menyatakan bahwa ia siap kapan saja, tetapi Ilia justru mundur. Dan Ilia sempat mengatakan jika harus melawan Arman, ia rela mengosongkan gelarnya. Dan sekarang ia memberikan pernyataan yang membuat semua orang terkejut. Ilia mengatakan ia tidak akan bertarung di tahun ini. Alih-alih merespon tantangan Arman, justru Ilia Topuria malah berbalik ke dunia tinju menantang juara tak terbantahkan Terence Crawford. Tentu, sikap Ilia ini membuat penggemar semakin geram. Bukan cuma penggemar, Islam Makhachev yang notabene adalah salah satu rival di antara keduanya ikut kepanasan melihat Ilia Topuria. Islam mengatakan Ilia adalah seorang pengecut. Arman yang sudah sangat tidak sabar justru membocorkan rencana besar UFC. Untuk lawan Ilia selanjutnya bukan Justin Gaethje ataupun dirinya, tetapi Paddy Pimblett. Apakah Ilia Topuria versus Paddy Pimblett masuk akal? Tentu iya. Ini adalah salah satu pertarungan yang dinantikan penggemar karena perseteruan antara Ilia Topuria dan Paddy Pimblett di masa lalu. Sebuah pertarungan yang mungkin tidak relevan secara peringkat, tetapi sangat menguntungkan secara finansial. Pertanyaannya, bagaimana dengan Arman Tsarukyan? Dengan mundurnya Ilia, Arman harus mencari lawan lain untuk tetap aktif. Dan kini rumor yang paling kuat adalah Dan Hooker. Arman juga sempat mengatakan pertarungan ini kemungkinan akan terjadi di bulan Oktober.
Jika Arman bisa mengalahkan Dan Hooker dengan dominan, maka tak ada keraguan lagi, ia akan menjadi penantang nomor 1 untuk sabuk juara kelas ringan. Namun, sialnya nasib seorang Arman Tsarukyan, kesempatan untuk menghadapi Ilia Topuria akan semakin tidak mungkin. Ini adalah bagian yang paling menarik dari pernyataan Arman. Ia memprediksi skenario gila, yaitu Ilia Topuria akan naik ke kelas welter jika Islam Makhachev berhasil memenangkan sabuk di divisi tersebut. Dan untuk Arman Tsarukyan, setelah mengalahkan Dan Hooker, kemungkinan besar Arman akan memperebutkan sabuk, namun untuk lawannya tentu bukan Ilia Topuria, karena Ilia pasti sudah dipersiapkan untuk pertarungan super melawan Islam Makhachev. Bagaimana menurut teman-teman tentang kesabaran dari Arman Tsarukyan? Apakah kata-kata yang pantas untuk Arman Tsarukyan? Untuk Ilia, siapakah lawan selanjutnya untuk Ilia Topuria? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk pembahasan menarik seputar MMA. Sampai jumpa di video berikutnya. Гейджи не будет драться с Топурием. Но я думаю, что, скорее всего, это будет больше Пимля даже, чем Гейдж. Вот. Я думаю, он защитит титул. Если Ислам выиграет титул, он перейдет на 7-7 и захочет стать тройным чемпионом. А с тобой бой... Не, со мной бой он не захочет, так как с Исламом он больше может заработать, и риск, что он станет тройным чемпионом первый раз в истории и заработает большие деньги. И если даже он проиграет Исламу, ну типа поднялся в 7-7, сейчас обратно спускает свой вес. У него есть отговорка, если он проиграет, что он поднялся на 2 весовые категории выше.